Pada malam hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-136 dan akan kita bahas hikmah yang ke-65 dari kitab Al-Hikam karya Ibn Athaillah As-Sakandari. Hadirin jamaah pasukan zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini nomor 44 baris terakhir beliau mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-anwaru cahaya-cahaya iman, al-anwaru cahaya-cahaya keyakinan, maqayal qulubi itu bisa menjadi kendaraannya hati, wal asrari dan kendaraannya rahasia hati. Tujuan kemana? Ila hadratillahi, pada kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah pasukan zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi hikmah yang ke-65 berkaitan nanti dengan cahaya atau nur, kemudian juga ada basirah dan ada hati, dan itu merupakan satu perangkat yang nanti apabila seseorang itu bisa di dalam hidupnya mentarbiyah jiwa dan hatinya terus menerus, jiwanya, hatinya, qalbunya selalu dididik, selalu dimujahadah, bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti orang-orang tersebut tatkala waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil hamba-hambanya yang pada saat dulu mereka selalu belajar, selalu mentarbiyah, selalu mujahadah, dan pada akhirnya Allah nanti panggil. Nah, dipanggil kemana? Ke alam ketuhanan, ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita berbicara level tinggi seperti itu mungkin agak bingung juga. Tapi kita kecilkan, kita sederhanakan. Jadi kalau seandainya kita sebagai manusia ingin melakukan sebuah perjalanan, di dalam perjalanan butuh kendaraan, benar. Dan ketika kita sudah masuk ke kendaraannya, maka harus kita tahu tujuan pasti kita kemana arahnya. Kalau seandainya sudah ya itu semua kita atur, ya kita rencanakan dan tahu, maka insya Allah di dalam perjalanan menuju tujuan yang kita inginkan, maka akan sampailah kita ke sana. Tujuannya ke Jakarta, sampai ke Jakarta. Tujuannya ke Surabaya, akan sampai ke Surabaya. Itu adalah analoginya. Sedangkan kita di sini sang pengembara rohani, orang-orang yang ingin mengenal Allah, orang-orang yang ingin bermusyahadah dengan Allah, menyaksikan Allah di dunia ini, betapa nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Timbul pertanyaan, kendaraan untuk kita sampai ke sana melalui apa? Nah disitulah ya nanti kita akan tahu. Dari awal-awal kita berthariqah, ya, supaya apa? Mudah kita sampai ke tujuan
kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ke alam ketuhanan, bisa merasakan dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita dapat informasi lagi dari kitab ini di hikmah ke-65. Jadi di situ bentuk cahaya-cahaya keimanan, cahaya-cahaya keyakinan. Berarti kalau seandainya unsur iman dan unsur keyakinan adanya di mana? Fil qalb, di dalam hati. Nah, makanya ketika kita di dunia ini selalu pupuk hati kita, kita mantapkan, kita terus memperbaiki kualitas daripada keimanan kita, kualitas daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang nanti akan menjadi kendaraan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Makanya alat untuk bisa mempertajam keimanan kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ya banyak ya. Yang khususnya itu terbungkus di dalam ketakwaan kepada Allah. Semakin kita erat dengan Allah, semakin kita dekat dengan Allah, dengan perintahnya kita cinta, dengan perintahnya kita tidak banyak alasan, maka akan semakin kuat keimanan kita, akan semakin mantap keyakinan kita. Tapi semua itu kendor, sholat kendor, zikir kendor, ya sudah. Nanti kalau jadi kendaraan, kendaraannya mogok, tidak akan sampai. Ya, makanya terus zikirannya, terus wiridnya, terus sholatnya, terus amal solihnya yang berhubungan dengan Allah dan sosial dengan manusia, dengan makhluk Allah. Insya Allah ketika itu semua kita lakukan, akan menjadi kendaraan kita berjumpa dengan Allah, bisa merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matayal qulubi, jadi kendaraan itu ya, kendaraan kita untuk berjumpa dengan Allah. Nah, makanya apa sih pengertian daripada nur itu sendiri? Pengertian dari hati itu sendiri, dan pengertian daripada basirah itu sendiri. Nah, itu perlu diketahui tiga unsur tadi, karena itu adalah satu perangkat yang nanti ketika kita bisa hidup semua ya, kemudian kita bisa tahu dan bisa kita amalkan, insya Allah kita bisa berjumpa dengan Allah. Nur, apa itu nur? Cahaya. Cahaya apa? Cahaya ilahi. Nur, cahaya ilahi. Berarti nur itu adalah sumber ya, sumber. Bisanya sesuatu itu muncul ya, itu bersumber. Nah, sumbernya kalau seandainya dari pancaran Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti Allah Subhanahu wa taala tembakkan kepada satu wadah. Wadahnya apa? Hati. Nah, jadi hati kita itu adalah wadah. Wadah ya, dari nanti kalau seandainya sudah diisi dengan cahaya-cahaya ilahi. Apa sih cahaya-cahaya ilahi itu? Ya tadi yang biasa kita lakukan sehari-hari. Seperti apa malam hari ini? Pikiran, wirid, baca Quran, utama sholat, itu ya adalah yang nanti bisa menjadikan hati kita dipenuhi cahaya ilahi. Nah, kalau seandainya hati tadi sudah dipenuhi dengan cahaya-cahaya ilahi, maka tidak menutup kemungkinan, artinya mata batinnya, basirahnya itu bisa melihat. Ingat kemarin pernah saya katakan di sini bahwasanya yang namanya basirah, mata hati, mata batin,
itu fungsinya mungkin sama dengan mata kita yang nempel di kepala. Sama-sama apa? Bisa melihat. Cuma melihatnya luar biasa. Kalau seandainya basirah seseorang sudah hidup. Mata melihat, iya melihat fisikal. Fisik. Nasi tekak, megul, masya Allah. Siapa kamu? Iya. Mata. Nah, mata hati bukan hanya fisik yang terlihat, tapi apa? Di dalam fisiknya bisa terlihat dengan nyata. Gampang ngomong sejrones dulu. Makanya kalau seandainya orang-orang yang sudah tersingkap, orang-orang yang sudah mata hatinya itu terbuka luar biasa, kalau seandainya hadir di tengah-tengah sosial, ngeri melihat A, B, C, ngeri. Ya mungkin saja maaf yang mendengar suara saya ada yang tidak suka, kalau seandainya mata hati saya terbuka, ngeri. Mungkin saya pengen dibunuh, saya tahu. Mungkin saya pengen dibuk, ya saya tahu. Makanya orang yang model seperti itu luar biasa ya, sangat secret, sangat tersembunyi dan sangat tersembunyi. Nah, kembali lagi ya. Basirah, mata hatinya itu mampu nanti melihat apa? Kebenaran yang hakiki, karena apa? Datangnya dari hati nurani, dari palung hati yang paling dalam. Makanya ketika hatinya sudah seperti itu, bisa melihat sesuatu apapun yang ada di sini jadi tampak hak nyata. Itu adalah dari Allah sumbernya. Ya, kebenaran seperti itu. Ya, makanya orang-orang seperti itu ya mungkin bisa dijadikan pegangan sebuah apa? Sebuah kebenaran yang hak, yang nyata itu ya mungkin berasal dari modal orang-orang yang seperti itu juga. Yang kemarin mungkin saya sudah terangkan contohnya seperti ya Gus Dur ya, itu sudah terbuka dan beliau itu luar biasa, tanpa ada yang mengajari, tanpa ada yang memberitahu, dia sudah tahu. Siapa yang memberitahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena basirahnya sudah hidup, basirahnya sudah di situ bisa melihat. Kalau kita ya boro-boro ya, makanya paling tidak ya kita apa? Kita sedikit-sedikit hidupkan hati ini supaya apa? Paling tidak sukalah kepada kebaikan, suka kepada ketaatan, senang nih Gusti Allah ya. Minimal seperti itu ya. Nah, kembali lagi. Jadi nur cahaya keimanan dan keyakinan itu nanti akan menjadi kendaraan kita, mengantarkan kita ya sebagai manusia yang punya hati, dan di dalam hati ada rahasia hati. Nanti bisa ya di sana kita sampai masuk ke alam ketuhanan, ke kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tuh timbul nih pertanyaan, bisanya kita seperti itu tuh ya, sebab kenapa ya, sebab kenapa? Nah, di sini dijawab nur ilahiyah itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang istiqomah, yang membiasakan dirinya berzikir. Makanya hasil daripada zikir-zikirannya, hasil daripada latihan wirid-wiridnya itu yang nanti akan membuka hati seseorang. Untuk apa? Sampai kepada alam ketuhanan, sehingga dia bisa merasakan minimal dekat dengan Allah. Nah, super lagi apabila dia itu bisa melihat, oh ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyaksikannya kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Nah, makanya hal ini pada malam hari ini bisa juga ya itu disebut dengan apa? Warid, yang kemarin sudah diterangkan tadi. Nah, ini bentuk daripada warid itu seperti itu. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan nanti bisa ketahui lagi lebih dalam pada hikmah yang selanjutnya.
Wallahu a'lam bishawab.